Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Semoga Allah Jalla Jalaluhu membantu kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Dia berikan. Karena banyak di antara kita yang lupa dengan karunia Sang Pencipta. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk manusia terbaik yang mengajarkan kepada kita segala kebaikan, untuk manusia termulia yang membawa kemuliaan bagi para pengikutnya, dan untuk seluruh kerabat beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang meniti jalan beliau. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini tanggal 21 Dzulhijjah 1438 Hijriah, kita kembali melanjutkan pembahasan tentang tauhid yang merupakan kunci surga, yang merupakan awal dakwah para rasul, di mana utusan-utusan Allah diutus untuk mengajak umatnya kepada tauhid. Dan kita sudah masuk kepada bab yang ke-25, bab tentang berbagai macam sihir. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sihir, tentang hukum sihir itu sendiri. Kita jelaskan bahwa sihir ada dua macam. Ada sihir yang menggunakan mantra-mantra, rajah-rajah yang ditulis atau dihembuskan sambil dibaca, dan itu berpengaruh kepada yang disihir. Dan yang kedua, sihir yang menggunakan ramu-ramuan. Yang pertama masuk kufur dan syirik, karena di situ ada penghambaan kepada jin, di mana manusia meminta pertolongan dengan menyebut nama-nama jin atau apa saja yang mereka lakukan untuk menghadirkan bantuan jin dan syaitan. Adapun yang menggunakan ramu-ramuan, maka tidak sampai ke tingkatan syirik atau kufur, tapi itu kefasikan. Karena kau melakukan itu untuk membuat orang lain tunduk kepadamu, menjadi seperti sapi yang di istilah Jawanya ditongar, ya. Kita pernah sebutkan bagaimana air kencing yang diberikan kepada suami atau kepada istri, yang itu berpengaruh sihir. Maka jangan sampai seorang melakukan hal itu. Sedangkan sekarang nih kita berbicara tentang macam-macam sihir, yang dalam pembahasan ini ada sihir yang sebenarnya diperbolehkan. Pernah kalau nggak salah Ustadz Firanda bikin kajian, ana lupa judulnya, sihir istri buat suaminya. Bagaimana suami menjadi cinta kepada istrinya, tapi sebenarnya bukan dengan dua macam yang tadi kita sebutkan, tapi hanya dengan kata-kata yang indah, dengan rangkaian kata-kata yang manis yang menyebabkan orang itu jadi tunduk dan terkesima dengan ucapan itu termasuk sihir. Tapi sihir yang diperbolehkan. Inna minal bayani la sihr. Ada sesungguhnya dari penjelasan-penjelasan yang termasuk sihir. Baik, tafadhal dibaca berkaitan dengan macam-macam sihir ini.
Gimana? Jam sihir. Surahnya jelas Ustaz? Jelas. Yang jelas yang barusan malah yang nggak pakai mic. Nah, Bab 25 macam-macam sihir. Imam Ahmad meriwayatkan telah dituturkan kepada kami oleh Muhammad bin Ja'far dari Auf, dari Hayyan bin Al-Ala, dari Qatan bin Qabisah, dari bapaknya Qabisah bahwa ia telah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Ifayah, Ta'afi dan Tiyaroh adalah termasuk jibat. Auf menafsiri hadis ini dengan mengatakan Ifayah meramal nasib dengan menerbangkan burung. Dan Tarkik meramal nasib dengan membuat garis di atas tanah. Adapun jibat, tafsirnya menurut Al-Hasan ialah suara setan. Hadis tersebut isnadnya jayyid dan diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan hanya menyebutkan lafaz hadis dari Qabisah tanpa menyebutkan tafsirnya. Barakallahu fiik. Ya, berkaitan dengan macam-macam sihir. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan asar dari Imam Ahmad bin Hanbal dari Qatan bin Qabisah, dia meriwayatkan dari ayahnya bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam berkata, innal iyafa wat tarqa wat tiyarata minal jibit. Sesungguhnya iyafah, tarq dan tiarah itu termasuk jibit. Dan kalau kita lihat penafsiran jibit di pembahasan yang sebelumnya berbicara tentang hukum sihir, tentang firman Allah di surat An-Nisa, yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka beriman dengan jibit dan taghut. Menurut Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, jibit ialah sihir. Jadi di sini sesungguhnya iyafah, tarq dan tiara termasuk jibit, dan jibit itu adalah sihir. Jadi disebutkan ada 3 macam model sihir di sini. Yang pertama iyafah. Iyafah meramal nasib dengan menerbangkan burung. Jadi ada yang meramal nasib dengan apa ya? Kalau nggak salah di Indonesia ini ada burung-burung yang dikatakan burung pembawa hoki. Ada orang piara itu ya untuk keberuntungan dirinya. Ada yang tadi dia menerbangkan burung. Burung diterbangkan, dilihat terbangnya ke arah mana. Dan ini nanti akan mirip dengan tiara. Tapi ada yang mengatakan kalau iyafah itu lebih kepada hal-hal yang positif. Artinya menerbangkan burung itu, sihir yang dimaksud adalah untuk mendapatkan informasi yang positif buat dia, sehingga dia optimis. Adapun tiara lebih kepada sial, sama-sama burung. Karena dulu mereka pakai burung. Orang ada yang sial itu jamaah yang hidupnya penuh dengan kesialan. Kenapa dikatakan hidup penuh kesialan? Karena dia percaya dengan hal-hal seperti itu. Contohnya nih, orang keluar rumahnya, ini Syekh Utsaimin menceritakan dalam kitabnya. Orang keluar rumahnya, ketemu orang matanya satu, buta satu. Aduh, kata dia, nggak jadi dia keluar rumah. Kenapa? Aduh, kayaknya sial hari ini. Kata. Udah, tokonya tutup semua. Subhanallah, ada yang seperti itu. Iyafah ini dengan menggunakan burung. Adapun tarq dikatakan meramal nasib dengan membuat garis di tanah. Membuat garis-garis ya. Bisa jadi itu meramal nasib, bisa jadi memang bentuk sihir. Karena kita lihat, wallahu a'lam, ana pernah melihat model-model gambar sihir itu dengan mereka membuat garis-garis di tanah. Dan itu dilakukan. Membuat garis untuk menyihir seseorang.
Wa tiyarah minal jibit. Dan tiarah itu yang tadi meramal nasib dengan burung ya. Menerbangkan burung. Kadangkala orang Arab itu kalau burungnya dia mau keluar rumah itu, dulu masih banyak burung. Mereka jalan di semak-semak ada burung. Atau di pohon ada burung. Mereka usir tuh. Mereka hardik itu burung supaya terbang. Dilihat terbangnya ke arah mana. Kalau terbangnya ke arah kanan, insya Allah nih, beruntung nih. Kalau terbangnya ke arah kiri, aduh kayaknya hari ini hari yang sial. Dan ini sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Nanti kita akan membahas secara detail dalam masalah tatayur. Tentang berkaitan dengan merasa sial dengan burung-burung. Itu sebenarnya bukan hanya burung ya. Karena kebanyakan pakai burung, maka mereka gunakan burung. Ada yang merasa sial dengan hari. Merasa sial hari apa? Hari Rebo. Ada yang hari Selasa. Di kampung kita nih, orang kalau hari Selasa itu tidak mau mijet. Tukang pijet itu berhenti mijet. Ada yang dengan malam Jumat manis. Sebagian ya, di antara mereka, kalau malam Jumat manis sudah jangan kerja. Kau kalau maksa kerja malam Jumat manis jualan, kau bahaya nantinya. Itu mungkin keyakinan-keyakinan yang ada lagi malam Jumat Kliwon. Dulu tuh film-film horor itu, anak masih SD, ada yang judulnya Malam Jumat Kliwon. Jadi di mana-mana kita lihat pada waktu itu orang-orang merasa sial dengan hari-hari seperti itu. Ada yang merasa sial dengan kelelawar yang masuk rumahnya mungkin, atau dengan hal-hal yang lain. Itu termasuk dari jibit, termasuk dari sihir yang seperti itu. Dari mana sihir? Kita bicara definisi sihir secara bahasa adalah sesuatu yang sebabnya itu lembut dan tersembunyi. Sebabnya itu nggak jelas gitu. Yaitu bagaimana kau jadikan ini garis menjadi penyebab orang itu sakit. Atau dengan garis itu kau bisa mengetahui meramal orang. Ada orang yang meramal dengan garis tangannya umpamanya. Garis tangan dia lihat. Itu semua tidak benar. Dan Hasan al-Basri mengatakan jibit menurut Hasan adalah suara syaitan. Artinya hal-hal itu adalah bisikan syaitan kepada manusia untuk melakukan hal tersebut. Jadi para jamaah rahimakumullah, di sini disebutkan isnadnya jayyid, tapi Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan isnadnya nggak jayyid sebenarnya. Isnadnya fihi dha'af, ada kelemahan. Walaupun secara matan sahih. Secara maknanya sahih karena ada dukungan dari hadis-hadis yang lainnya. Tapi secara sanadnya dhaif. Kita memperhatikan sanad dan matan. Sanad itu penting dan matan itu juga penting, sehingga kita juga perlu menjelaskan. Syekh Utsaimin menjelaskan bahwasanya hadis ini secara sanadnya fihi dha'af, ada kelemahan di sanadnya. Baik, kita lanjutkan perkataan Ibnu Abbas tentang model lainnya dari sihir itu. Fadhali. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Allah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mempelajari sebagian dari ilmu nujum, sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu yang dia pelajari, semakin bertambah pula dosanya. Hadis riwayat Abu Daud dan isnadnya sahih. Baik, barakallahu fiik. Ini berkaitan dengan ilmu nujum. Ilmu nujum ini ada dua macam. Perlu difahami, jangan sampai kita salah kaprah dalam memahami ilmu nujum. Ada ilmu nujum yang maknanya ilmu falak. Ilmu falak yang artinya orang ini mengetahui arah lewat bintang-bintang. Atau mengetahui musim dengan bintang-bintang. Dan Allah menjadikan bintang itu sebagai tanda. Allah mengatakan wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang-bintang mereka dapat petunjuk. Tapi bukan petunjuk untuk ilmu nujum. Artinya ada orang-orang yang menjadikan bintang-bintang itu sebagai tanda peristiwa yang akan terjadi di bumi. Akan terjadi peristiwa kayak ini. Dari mana kau tahu? Oh itu. Kalau bintang itu datang tuh kayaknya akan terjadi petaka di bumi ini.
kayaknya presidennya akan ganti. Kemudian kalau lihat bintang, oh ini kayaknya presidennya fulan. Soalnya sesuai dengan tanggal lahirnya fulan. Bintang itu keluar. Itu yang tidak boleh. Yang disebut termasuk sihir itu. Adapun ilmu nujum yang tadi sempat disampaikan, maksudnya yang berkaitan dengan ilmu falak, yang berkaitan dengan musim atau arah, di mana nelayan itu tahu arah dari bintang. Ana masih ingat ketika di pondok itu kita ke laut naik sampan sampai ke tengah itu. Mereka nggak bawa apa namanya, tidak membawa kompas, tidak membawa apa nelayannya itu. Tapi mereka tahu arah dari mana? Dari bintang-bintang. Dia tahu bintang itu tuh arah, ada di arah utara. Ada di arah mana? Itu sebagai tanda. Dan bintang itu Allah jadikan sebagai masabih, sebagai penghias, lampu-lampu yang menerangi langit. Dan bintang itu sebagai alat lontar untuk melontar setan-setan yang mencuri berita-berita dari langit. Allah sebutkan di surah Al-Mulk. Apa kata Allah? Apa ibu-ibu yang hafal? Astaghfirullahaladzim. إيش الآية؟ مصابيح ورجوما للشياطين. Apa Allah firmankan? Kita baca tuh surat Tabarok kayaknya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqas apa? Ayat 5 Ustaz. Gimana? Ayat 5 Ustaz. Baca ayatnya. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Wa laqad zayyana ad-dunya bimasabihah wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Masyaallah, barakallahu fiik. Naam. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kata Allah, kami telah menghiasi langit dunia itu dengan lampu-lampu. Dan kita jadikan lampu-lampu itu sebagai alat rajam untuk setan-setan. Itu tujuan bintang. Jadi tujuannya sebagai hiasan, sebagai pelontar. Dan Allah berfirman di surat lainnya mengatakan wa bin najmi hum yahtadun. Dan dengan bintang mereka jadi dapat hidayah, dapat petunjuk, artinya petunjuk arah, petunjuk musim yang memang bisa diketahui dengan bintang-bintang tersebut. Baik, itu yang diperbolehkan. Tapi kalau sudah menjadikan peristiwa-peristiwa di bumi itu berdasarkan yang ada di langit, bintang-bintang umpamanya, maka itu tidak diperbolehkan. Itu termasuk sihir. Kau melakukan itu sihir. Baik, dilanjutkan. An-Nasa'i meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Baik, An-Nasa'i pakai ain apa pakai hamzah? An-Nasa pakai hamzah Ustaz. Ya. An-Nasa'i meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membuat suatu bubulan lalu meniup padanya sebagaimana yang dilakukan tukang sihir, maka dia telah melakukan sihir. Dan barang siapa yang melakukan sihir, maka dia telah berbuat syirik. Dan barang siapa menggantungkan sesuatu benda atau jimat, maka dia diserahkan kepadanya, tidak mendapat pertolongan Allah. Barakallahu fiik. Iya, ini jenis sihir yang lainnya. Man aqada uqdatan. Barang siapa yang membuat satu buhulan, satu ikatan. Uqdah itu ikatannya atau simpul. Thumma nafatha fiha, lalu dia meniupnya. Meniup sambil mengeluarkan air ludah. Jadi ada meniup tanpa ada air ludah di mulutnya. Tapi ini meniup dengan adanya
air ludah sedikit, maka dia telah melakukan sihir. Tapi sebenarnya perlu kita ketahui, orang bentar. Orang niup tali itu, nah, mana punya tali? Bismillah. Ya, baik. Ini tali nih. Kita bikin ikatan umpamanya, kita bikin ikatan. Lalu ana tiup tuh untuk menguatkan talinya. Boleh apa enggak? Boleh. Kalau menurut hadis tadi nggak boleh, Ustaz. Jadi kalau tiupan itu untuk agar talinya ini jadi keras ya, kadang-kadang harus dikasih air ludah atau apa. Kita waktu kecil kalau mau main layangan itu diikat, kadang-kadang putus talinya, kita pakai ludah dulu supaya kuat. Itu nggak apa-apa, karena tidak ada hubungannya sama sihir kalau yang itu. Tapi ini memang buhulan itu dia bikin untuk sihir. Jadi itu yang termasuk sihir. Dan barang siapa faqad sahar wa man sahara faqad asyrak. Barang siapa yang melakukan sihir maka dia telah berbuat syirik. Tadi kita sebutkan di awal, sihir ada dua macam, ada yang sampai tingkatan kufur, ada yang sampai ke tingkatan fasik. Yang kufur ini yang tadi, yang dengan mantra-mantra, dengan raja-raja yang dia bikin, dia tulis macam-macam. Adapun yang dengan ramuan-ramuan, maka itu termasuk sihir yang menunjukkan kepada kefasikan, dan dua-duanya dosa besar sebenarnya. Baik. Wa man sahar faqad asyrak wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, subhanallah. Dan barang siapa yang menggantungkan sesuatu, ini ta'allaqa syai'an, atau menggantungkan sesuatu di dirinya, atau dia bergantung kepada sesuatu, maka dia diserahkan kepada saya. Ada orang yang menggantungkan benda dan hatinya bergantung kepada benda itu. Ada orang yang bergantung kepada orang lain. Artinya aku nih kalau nggak ada fulan kayaknya susah hidup. Kau kalau bergantung sama dia, akhirnya Allah serahkan kepada dia. Tapi bergantunglah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah hendaklah orang-orang beriman itu bertawakal. Jadi kita kalau sakit jangan bertawakal sama dokter. Nama apa kata dokter ini sudah. Tawakal sama Allah. Oke, kau usaha nggak masalah. Dan apalagi kalau yang dimaksud dengan sini adalah menggantungkan jimat. Ingat, di banyak hiasan-hiasan mobil yang ditaruh di di spion. Ngelihat? Di spion itu biasanya digantungin sesuatu. Ada yang gantungan itu buat hiasan. Ada yang gantungan itu memang ada keyakinan dia. Dan yang perlu diperhatikan bagi teman-teman yang pernah ke Turki. Ada yang pernah ke Turki? Ibu-ibu? Ada? Alhamdulillah. Kadangkala dia beli aksesoris. Beli gantungan kunci, beli hiasan. Itu ingat, hati-hati. Di sana itu ada seperti warna biru yang berputar, ada matanya. Itu disebut ainus syaitan. Itu katanya untuk tolak bala. Makanya lihat, gantungan kunci itu kadang-kala ada warna biru, bulat, kemudian di tengahnya ada biru, ada putih, dan ada biru tua. Itu orang Indonesia beli, kadang-kala digantungin di pohon-pohon di Turki, itu warnanya bagus banget. Orang berpikir bagus buat oleh-oleh, dia beli. Padahal dia bahaya ketika dia mengetahui hal itu. Maka tinggalkan seperti itu. Yang kedua, ini berkaitan dengan gantungan ya. Anak kemarin ke Papua. Di airport itu banyak orang jualan hiasan seperti dari gigi yang dipakai buat kalung-kalung. Anak ngomong, Masya Allah,
bagus banget dia dalam hati kepingin beli buat oleh-oleh. Apa kata teman-teman? Ustaz tahu tuh apaan tuh? Anak nggak tahu apaan itu. Itu giginya apa? Babi hutan. Yang dipakai orang-orang Papua itu kadang-kadang di telinganya yang putih-putih kayak gigi itu ternyata giginya babi hutan. Makanya orang hati-hati jangan menggantungkan sesuatu. Imma sesuatu itu engkau memiliki keyakinan yang tidak baik, imma sesuatu itu barang yang najis yang kau gantungkan kepada diri. Maka ingat, barang siapa yang membuat buhulan lalu meniupkan di sana dengan ada air ludahnya, maka dia telah melakukan sihir dan melakukan kesyirikan. Dan barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka Allah biarkan dia. Maka ingat, seorang muslim harus bergantung kepada Allah. Kayak sekarang nih, kondisi saudara-saudara kita di Rohingya. Kita harus benar-benar bergantung sama Allah. Nggak ada yang bisa bantu mereka kecuali Allah. Dan apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan buat mereka. Tapi tetap dengan hati bergantung, hanya Engkau ya Allah yang bisa menolong mereka. Kita melakukan apapun, kalau Engkau tidak menolong, mereka tidak akan tertolong. Baik, barakallahu fiik. Ya, kita masuk kepada macam yang lain. Tafadhal. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maukah aku beritahu apakah itu ialah buatan adu domba, yaitu banyak membicarakan keburukan dan menghasut di antara orang-orang. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fiik. Ini termasuk sihir. Kita bicara sihir. Sihir itu bisa memisahkan suami dari istrinya. Sihir itu bisa membuat orang yang tidak cinta jadi cinta. Dan sebaliknya. Itu yang dilakukan oleh sihir. Tentunya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ada perbuatan yang masuk sihir. Dari sisi dia memisahkan dua orang yang saling mengasihi. Yaitu mengadu domba. Subhanallah jemaah. Orang yang suka mindah omongan orang ini, dia adalah tukang. Sekarang itu ada istilahnya kurir. Nah, kurir. Dia itu kurir yang membawa barang menuju surga, menuju neraka. Dia bawa barang itu, dia dapat omongan, dia pindah, dia bungkus, dia paketin, dia bawa ke tempatnya fulana. Fulana, anak ada bahan nih. Fulan ngomong kayak gini-gini sama kau tentang dirimu umpamanya. Dia nggak suka sama kau, sifatmu itu buruk macam-macam. Ini termasuk dari sihir karena dia memisahkan dua orang yang saling mencintai. Berkaitan dengan namimah, ingat namimah itu dosa besar. Jadi kalau kau dengar omongan yang tidak enak, maka yang harus kau lakukan adalah memberi nasihat orang yang berbicara itu. Atau kalau engkau tidak bisa ngasih nasihat, kau jangan pindah omongan itu kepada orang. Sehingga yang akan terjadi adalah mengadu domba dua orang yang saling mencintai. Mungkin niatmu baik, enggak, aku sayang sama dia Ustaz. Dia diomongin sama Fulan. Dan Fulana ini enggak benar kata dia. Oke, kalau kau sayang sama Fulana, kau jangan sampaikan itu. Kalau kau sayang sama Fulana, kau dudukkan si Fulana yang ngomong itu dan kau luruskan. Rasulullah SAW mengatakan la yadkhulul jannah qattan, tidak masuk surga orang yang mengadu domba. Nggak masuk surga. Itu kata Rasulullah SAW. Orang yang mengadu domba akan disiksa di kuburnya. Rasulullah SAW ketika lewat kuburan menceritakan tentang dua orang yang dikubur itu, dua-duanya diazab. Amma ahaduhuma fakana yamshi bainan nasi bin namimah. Adapun salah satu dari dua orang ini biasa berjalan, bawa omongan tuh pindah sana, pindah sini. Dan itu sifat buruk jemaah. Akhlak yang buruk sekali ketika orang gampang mindah omongan. Dia mengatakan, Ustaz, ana nggak ada niat buruk. Kita tidak berbicara niat buruk. Niat itu yang tahu engkau sama Allah. Tapi kita berbicara tentang tindakan yang kau lakukan.
Maka kalau ada orang mindah omongan kepada kita, yang pertama harus kita lakukan, kita tidak boleh terima omongan orang itu. Ustaz, dia teman baik. Enggak. Dia teman yang tidak baik. Yang kedua, kau tidak perlu cross check. Karena kalau kau cross check berarti kau percaya sama dia. Yang ketiga, kau perlu ngasih nasihat dia. Katakan ittaqillah, kau merusak hubunganku sama dia. Insya Allah dengan cara seperti itu, masyarakat akan tetap terjaga. Wallahi rusaknya hubungan ini gara-gara omongan. Makanya kalau sekarang kita lihat orang-orang yang nulis di internet, yang nulis di berbagai media, yang kadang-kala mereka bikin omongannya fulan dipindah ke fulan, itu merusak masyarakat. Masyarakat yang awalnya saling mencintai, akhirnya masyarakat jadi saling membenci. Maka ini termasuk sihir dan nggak boleh, nggak masuk surga orang yang melakukan hal itu. Baik. Kemudian macam yang terakhir, silahkan dibaca. Menuturkan bahwa Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya di antara susunan kata yang indah terdapat apa yang disebut sihir. Barakallahu fiik. Iya, ini berkaitan dengan susunan kata-kata yang indah. Itu ada sihir. Dari mana sihir? Karena orang itu terpana dengan ucapan orang ini. Ketika dia berceramah dengan bahasa yang indah, dengan kata-kata yang disusun dengan rapi, yang terkadang kata-kata itu jarang dia dengar dari orang lain, sehingga jamaah ini terpana, padahal yang disampaikan adalah kebohongan. Dan itulah penjelasan. Penjelasan itu dikatakan masuk sihir karena orang kadang-kala bisa percaya sama omongan orang itu. Di antara sihir yang banyak membujuk atau tutur kata yang banyak menipu orang adalah tutur kata dagang obat. Tahu dagang obat yang di pinggir jalan biasanya? Masya Allah, dia jelaskan kayak gini, ini bisa itu. Banyak yang belanja. Padahal dia nggak benar yang dia ucapkan. Atau yang sekarang kita lihat bukan hanya pakai lisan penjelasan itu. Ada kan yang dikatakan gambar berbicara. Gambar berbicara. Berapa banyak orang yang beli apa? Beli sesuatu karena pengaruh gambar. Karena propaganda. Itu sihir. Yang awalnya nggak mau beli jadi mau beli. Gara-gara penjelasan yang indah, yang bagus. Dan begitu pula dakwah kita jamaah. Kalau kebatilan aja dikemas dengan bagus, kebatilan yang didakwahkan oleh sebagian penyeru kepada keburukan, kepada kesesatan, itu dibungkus dengan bagus sehingga orang-orang bisa ikut. Maka kita yang berdakwah mengajak kebenaran, maka perlu membungkus dakwah ini dengan ucapan-ucapan yang indah, dengan tutur kata yang baik, sehingga orang itu jadi menerima. Dan ini benar yang disampaikan. Karena kadang-kala kebenaran ditolak bukan karena mereka tidak suka dengan kebenaran, karena penjelasan yang tidak baik dari orang yang mengajak kepada kebenaran. Baik, barakallahu fiik. Lanjutkan kandungan bab ini. Di antara macam sihir, ibuk, iyafa, torki, dan tiara. Baik, iyafa apa? Iyafa tadi yang dengan burung, mengadu nasib dengan burung. Tiaroh sama. Torak adalah dengan menggaris di tanah, dia bikin catatan-catatannya. Baik, yang kedua? Yang kedua pengertian iyafa dan torki. Nah. Tiga. Yang ketiga, ilmu nujum termasuk salah satu jenis sihir. Baik, sudah kita sebutkan tadi, ada yang berkaitan dengan ilmu falak, hanya mengetahui tentang geraknya bintang-bintang, yang dengan itu ketahuan arah,
pengetahuan musim umpamanya, itu tidak termasuk ilmu nujum yang masuk sihir. Itu yang memang Allah menjadikan bintang untuk hal itu. Tapi yang dimaksud ilmu nujum yang mengantarkan kepada sihir, yang merupakan perbuatan sihir orang yang belajar itu, adalah yang mengaitkan peristiwa-peristiwa bumi dengan bintang-bintang di langit. Nah, kemudian yang keempat, membuat buhulan dengan ditiupkan kepadanya termasuk sihir. Nah, kelima. Yang kelima, perbuatan mengadu domba juga termasuk sihir. Ya, tadi kita sebutkan karena sihir salah satu tujuannya adalah mengadu domba. Suami istri jadi berjauhan gara-gara omongan itu. Yang keenam. Yang keenam, dan termasuk sihir pula ungkapan susunan kata yang indah yang membuat kebatilan seolah-olah menjadi kebenaran, dan kebenaran seolah-olah menjadi kebatilan. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang yang, Masya Allah, memang ada orang yang pandai kalau bicara. Anda lihat kadang-kala orang-orang liberal ini, kalau ngomong Allahu Akbar, ketika ada seorang ustadz yang kau lakukan ini adalah menyesatkan umat. Apa kata dia? Kita sedang memberikan pencerahan kepada umat. Ya udah selesai. Orang kan dikasih pencerahan, siapa yang nggak mau pencerahan? Padahal dia sedang menyesatkan umat. Barakallahu fiik. Baik, kita masuk kepada bab yang selanjutnya. Bab 26. Bab 26, dukun, tukang ramal, dan sejenisnya. Nah, bab ini berbicara tentang, masih berlanjut sebenarnya, tapi kita berbeda lagi nih. Ada sahir, ada kahin, ada arraf. Ya. Sahir itu dukun santet. Kalau kita lihat, sahir itu dukun santet. Tapi kalau kahin dalam bahasa Arabnya itu lebih kepada dukun tukang ramal. Dukun tukang ramal. Karena dukun kan ada dukun santet, ada dukun ramal, ada dukun beranak yang ngurusin kelahiran anak. Itu tidak termasuk dari dukun yang kita bicarakan. Tapi yang kita bicarakan adalah dukun santet dan dukun ramal. Yang pertama berkaitan dengan dukun santet, selesai kita. Kita berbicara tentang dukun yang tukang ramal. Ada yang kerjanya memberitahu barang-barang yang hilang. Ada yang kerjanya memberitahu dengan masa depan. Orang datang kepada dia, kau insya Allah menikah 2 tahun lagi, ya rahmukallah. Engkau insya Allah nih, usahamu kayaknya harus berubah. Gak bagus usahamu. Hal-hal seperti itu yang dukung tukang ramal. Apa hukumnya dalam Islam mendatangi mereka? Kalau menjadi mereka, na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita melakukan seperti itu. Karena terus terang ada jin yang memang datang kepada kita untuk membuat kita jadi sakti. Membuat kita jadi kebal. Datang itu jin. Kemarin ada seorang wanita datang sama suaminya. Dia mengatakan, Ustadz, mertua anak ini, ya Allah. Dia cerita, dia sama suaminya. Dia katakan, anak tanya, benar yang dikatakan oleh istrimu? Iya, Ustaz. Jadi bapaknya ini bisa ngobat-ngobatin ya, macam-macam ini. Melakukan hal-hal yang kita nggak tahu. Kadang-kadang dikasih jimat itu orang-orang. Anak tanya, dapat dari mana? Dia katanya ada yang ngasih. Ilmunya itu ada yang ngasih. Kemudian nanti dia ketika mati, dia akan cari orang yang melanjutkan ilmunya. Karena jinnya itu tidak mau. Kalau dia mati selesai, enggak, dari anak keturunanmu harus ada yang menghamba kepada Allah. Itu berkaitan dengan dukun santet atau dukun-dukun yang tukang ramal pun, karena jin juga datang mengabdi kepada dia, memberikan informasi-informasi kepada dia. Baik, tafadhali dibaca. Imam Muslim dan dalam sahihnya meriwayatkan dari salah seorang istri Nabi SAW bahwa beliau bersabda, barang siapa mendatangi tukang ramal lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu perkara dan dia mempercayainya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Barakallahu fiik, ya Allah. Ini penting buat kita nih, buat muslimin Indonesia yang masih percaya dengan ramalan bintang ya. Yang dulu sempat ramai ketika 2012
Itu tukang ramal di depan jalan. Masih ingat yang ramal pakai primbon, yang ramal pakai tanggal lahir, yang ramal dengan macam-macam. Dia itu rame pada waktu itu di pinggir-pinggir jalan. Tukang ramalnya muslim, yang mendatangi juga muslim. Ingin menjalani hidup ini lebih nyaman. Kalau sudah dapat informasi dari tukang ramal itu, aku bisa memilih jalanku umpamanya. Maka ini adalah kekufuran. Kenapa disebut kekufuran? Karena dia mempercayai ada yang mengetahui hal gaib selain Allah Jalla Jalla. Ada yang mengetahui tentang masa depan selain Allah. Maka kau telah mendustakan Al-Quranul Karim. Dan Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan tidak ada yang mengetahui yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah Jalla Jalla. Kalau kau percaya, berarti kau mendustakan Al-Quranul Karim. Maka kita perlu hati-hati. Yang ketiga, bertanya untuk menguji dia. Dia itu benar atau pendusta. Bukan untuk mengambil ucapannya, bukan. Tapi untuk menguji dia. Maka ini pertanyaan yang diperbolehkan. Atau pertanyaan yang keempat, untuk menunjukkan kelemahan dia. Kalau dia itu pembohong, kita bertanya, kita datang ke dia, kita bertanya hanya untuk menampakkan kelemahan dia dan kedustaan dia kepada orang, maka ini tidak termasuk dalam hadis tadi. Maka ingat, yang datang saja itu tidak diterima sholatnya 40 hari. Adapun yang datang dan percaya, ini hadis saling menjelaskan sebenarnya. Di hadis yang selanjutnya, ia dibaca, Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa mendatangi seorang dukun dan mempercayai apa yang dikatakannya, maka sungguh dia telah kafir atau ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim alaih. Jadi jelas di sini, yang percaya dia telah kufur. Yang tidak percaya hanya datang dan bertanya dan dia tidak percaya, maka sholatnya tidak diterima 40 hari. Hadis-hadis yang berkaitan dengan tidak diterimanya sholat orang yang melakukan kemaksiatan. Ada dua macam. Macam hadis yang mengatakan la tuqbal lahu shalah, sholatnya tidak diterima. Ada yang benar-benar sholatnya tidak diterima, maknanya tidak sah. Seperti orang yang sholat tanpa wudhu, nggak diterima sholatnya. Artinya tidak sah sholat itu. Tapi ada makna yang mengatakan sah sholatnya, tapi dia tidak mendapatkan pahala apa-apa. Atau pahala sholat dia selama 40 hari itu untuk menghapuskan dosa dia. Datang ke dukun itu. Sehingga seakan-akan 40 hari dia nggak sholat. Karena 0 dia dapat. Selama 40 hari dia rukuk sujud. 5 kali 40, 200 sholat dia lakukan, itu 0 hasil. Kenapa? Karena dia telah mendatangi seorang dukun. Kalau dia percaya, lain lagi nih. Dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kufur terhadap Al-Quran Karim. Maka hati-hati orang yang datang ke dukun, datang ke tukang ramal, minta tolong sama mereka. Engkau jangan menggadaikan keimananmu. Kau ingin tahu tentang masa depanmu? Apa kata Allah? Bala in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidun syai'. Kalau kau bersabar dan bertakwa, sudah, masa depanmu indah. Tidak akan membahayakanmu usaha orang-orang, makar yang dilakukan mereka, tipu daya yang diperbuat mereka. Misalkan satu, kau bertakwa dan bersabar menghadapi. Namun kadang-kala orang punya keinginan untuk tahu dengan masa depan. Itu yang namanya dukun. Dia tidak tahu dengan masa depan dia sendiri. Dia berbohong. Dan memang ada dukun-dukun itu yang dapat informasi dari langit. Itu cerita jin. Bahwa jin itu bertumpuk-tumpuk ke atas. Itu untuk mendengarkan. Kalau kita lihat orang Tanjak Pinang tuh, tumpuk-tumpuk kayak gitu, seperti itulah jin sampai ke langit.
untuk mendengarkan informasi-informasi yang disampaikan ke malaikat-malaikat Allah. Lalu dari sana mereka membawa informasi itu sampaikan kepada dukun, dan dukun itu menambah dengan kebenaran yang dia terima 100 kedustaan. Mi'atu kadzibah. Itu yang dilakukan oleh dukun. Makanya kadang dukun ngomong, ya ini yang jadi presiden nih Fulan. Fulan sudah. Mau taruhan berapa? Fulan. Bisa jadi yang dia ucapkan dia dengar dari informasi jin-jin yang menyampaikan dari sana. Kalau jin itu benar, dia dengar dari ucapan malaikat. Oleh karena itu ketika Nabi Muhammad SAW diutus, apa kata jin? Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sama' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Kita dulu biasa mencuri berita-berita itu. Adapun sekarang orang yang mendengar mencuri itu akan mendapatkan lemparan shihaban rasada, lemparan dari bintang-bintang yang mengenai mereka nanti. Jadi berkaitan dengan mereka itu kadang-kadang menyampaikan kebenaran tapi dibungkus dengan 1000 atau 100 kebohongan. Dulu dukun-dukun ada dukun nomor. Masih ingat ibu-ibu mungkin dengan judi yang dikenal dengan SDSB. Iya. SDSB, sumbangan dana apa itu? Pokoknya sumbangan dana, padahal itu judi. Dan orang itu, Masya Allah, itu cari nomor ke dukun mana-mana aja. Dan dukun ngomong, kau beli nomor itu. Beli nomor, kena, Masya Allah. Datang orang sekampung ke dukun itu. Semuanya nggak ada yang dapat. Cuma satu orang yang dapat. Ya itu yang terjadi. Artinya satu informasi yang benar, dia tumbuh, dia bungkus dengan 100 kedustaan. Tapi orang kampung mengatakan benar Fulan itu pernah datang ke sana dan dapat nomornya. Mungkin sekarang dia nggak dapat karena jinnya tidak membantu dia atau apalah yang mereka lakukan. Baik. Di sini di hadis yang selanjutnya sama kiranya, cuma disebutkan tentang arrafan atau kahinan, tentang peramal dan kahin. Baik, silahkan dibaca Al-Bazzar dengan isnad jayyid meriwayatkan. Bazzar dengan isnad jayyid meriwayatkan hadis marfu dari Imran bin Husain. Tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan atau menerima tatoyur, meramal atau diramalkan untuknya, menyihir atau meminta disihirkan, dan barang siapa mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah kafir atau ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Baik. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bazzar bahwa Nabi SAW dari Imran bin Husain, dia mengatakan laisa minna, bukan dari golongan kami, bukan dari kami. Bisa jadi maknanya bukan dari umat Islam atau bukan umat Islam yang sempurna keimanannya. Dan laisa minna ini adalah ungkapan yang sangat menakutkan. Kita itu mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita ingin menjadi umat beliau. Kita berusaha melakukan banyak kebaikan, tapi ternyata ada perbuatan-perbuatan yang kita akhirnya keluar dari umat Nabi Muhammad SAW. Kalau di sini disebutkan laisa minna man tatayyar, bukan termasuk golongan kami. Siapa? Orang yang melakukan tatayyur au tutuyyira lahu, atau menerima tatayyur. Tatayyur itu tadi nasib sial ya, mencari nasib, mengundi nasib dengan cara menerbangkan burung, karena itu kebiasaan mereka. Orang mengatakan ketika jalan dia terbangkan burungnya ke arah kiri, dia nggak jadi pergi. Atau dia suruh anak buahnya, kau berangkat, coba burung itu kau usir, kita lihat kemana terbangnya. Terbang ke arah kiri, aduh nggak jadi berangkat nih kita. Itu bukan dari umat kami. Autakahana autukuhina lahu, atau orang yang meramal atau diramalkan untuk. Orang meramal, peramal itu bukan dari umat Nabi, dan orang yang minta diramal bukan dari umat Nabi SAW.
Sebenarnya peramal ini akan bangkrut jemaah kalau kita nggak datang ke dia. Ya udah, ketika nggak ada yang datang ke dia, bagaimana dia akan meramal? Dan di barat tuh yang katanya mereka modern, ternyata mereka masih percaya sama peramal. Nah, sempat sampaikan bahwasanya ketika anak nonton channel televisi yang di Spanyol pada waktu, anak lihat ya Allah, acaranya ramalan semua. Orang telepon, ada yang ngeramal pakai kartu, ada yang ngeramal pakai tanggal lahirnya ditanya, ini itu macam-macam. Itu mereka yang modern masih percaya kayak gitu. Katanya modern, wallahu a'lam bishawab. Tapi Muslim enggak. Bukan dari umat Nabi Muhammad SAW orang yang meramal atau minta diramal. Au sahara au suhira, penyihir dan orang yang minta sihir. Bukan dari umat Nabi SAW. Wa man ata kahinan, benar-benar siapa yang mendatangi kahin, kemudian dia percaya dengan apa yang diucapkan oleh peramal itu, oleh dukun ramal itu, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan ini bahwasanya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, kalau ini Imran bin Husain, di Ibnu Abbas disebutkan tanpa ucapannya dan barang siapa yang mendatangi, karena ini disebutkan dalam hadis yang lainnya. Barakallahu fiik. Baik, sekarang kita akan melihat penjelasan Syekh tentang Ar-Raf. Silakan dibaca. Al-Baghawi berkata, Al-Araf, orang pintar, ialah orang yang mengklaim mengetahui dengan menggunakan isyarat-isyarat untuk menunjukkan barang curian atau tempat barang hilang, atau semacamnya. Ada pula yang mengatakan dia adalah kahin atau dukun. Padahal kahin adalah orang yang memberitahukan tentang perkara-perkara yang akan terjadi di masa mendatang. Ada pula yang mengatakan yaitu orang yang memberitahukan apa yang tersimpan dalam hati seseorang. Barakallahu fiik. Ya, ini berkaitan dengan makna dua kalimat yang disebutkan dalam hadis, yaitu arraf dan kahin. Kalau di terjemahan bab disebutkan tadi bahwasanya dukun ramal. Abdul Syekh menukil ucapan Al-Baghawi bahwasanya Al-Arraf, orang pintar. Arraf itu orang yang pintar. Kalau bahasa Indonesia dari ma'rifah, orang yang punya ma'rifah. Orang pintar itu adalah orang yang dia mengklaim bahwa dia tahu perkara-perkara dengan isyarat-syarat untuk menunjukkan barang curian, ya. Terus tempat barang yang hilang. Mau ditanya, aku kehilangan kambingku. Oh, dilihat. Coba kau buka tangan. Iya. Tempat kambingmu itu di lembah fulan. Dan itu terjadi jemaah. Subhan. Ada anak kecil itu di kampung nih, aba-aba cerita ya. Jadi ada orang kehilangan barang, datang ke dukun tuh. Dukun itu ambil telur. Lalu dia bacain apa-apa, panggil anak kecil. Tolong kau lihat nih telur ini. Itu melihat, katanya anak itu seperti melihat layar. Yang mencuri fulan lagi datang fulan itu. Lagi ambil barang. Kemudian dia bawa pergi. Anak kecil itu melihat. Yang dewasa nggak ada yang lihat. Ada sihir. Itu sudah dukun dan sihir lagi. Jadi kadang-kadang di Indonesia ini dukun ramal sama tukang sihir itu kadang-kadang satu profesi mereka. Tapi disebutkan kalau Arraf ini, orang pintar itu lebih kepada orang-orang yang memberitahu barang-barang yang hilang, tempat-tempat di mana barang hilang itu berada. Jadi bolah, kalau disebut bolah di sini, di terjemahannya tempat barang hilang itu. Bolah itu lebih kepada binatang yang tersesat dari rombongannya atau yang kabur. Itu tersesat artinya bolah, wala bolin, ingat ya itu. Maka dia tersesat, nggak tahu tempatnya. Orang ini ngasih tahu tempatnya di mana. Dan yang semisalnya itu disebut arraf, orang pintar. Ada pula yang mengatakan pendapat bahwasanya itu kahin. Waqilah huwal kahin.
Ada yang mengatakan yang disebut arraf itu orang pintar itu adalah dukun. Wal kahin di sini disebutkan oleh terjemahannya dia adalah kahin. Padahal kahin enggak. Ini kata padahal kayaknya kurang tepat. Bisa jadi kata itu artinya padahal. Bisa jadi penjelasan yang disebut dengan kahin adalah orang yang memberitahukan tentang perkara-perkara yang akan terjadi di masa mendatang. Jadi bisa dibedakan di sini kalau orang pintar itu barang-barang hilang, kalau dukun ramal itu yang meramal tentang masa yang akan datang. Baik, ada pendapat yang lain. Sekarang dibaca. Ada pula yang mengatakan yaitu orang yang memberitahukan apa yang tersimpan dalam hati. Orang yang memberitahu dengan apa yang tersimpan di hati itu disebut arraf. Atau makna kahin itu sendiri. Wa qala Abu Abbas Ibn Taimiyah, adapun Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, maka dia mengatakan al-arraf adalah sebutan untuk tukang ramal. Al-arraf ismun lil kahin. Arraf adalah sebutan untuk dukun ramal. Wal munajjim dan ahli nujum. Lalu beliau mengatakan warramal dan ramal. Subhanallah, ternyata ramal ini jemaah itu bahasa Arab. Ada subhanallah, subhanallah. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, Ibnu Taimiyah mengatakan warramal. Ramal itu adalah peramal nasib yang menggunakan romal. Tunggu, anak akan bacakan di sini penjelasan dari Ibn Utsaimin rahmatullah alaih. Beliau mengatakan iya, romal itu insya Allah yang menggunakan pasir ketika meramal. Jadi ada yang menggunakan pasir atau disebut ramal, tukang ramal. Jadi ramal itu insya Allah asal dari bahasa Arab. Nanti anak akan lihat lagi. Kata Ibnu Taimiyah dan yang sebangsanya yang menyatakan tahu tentang perkara-perkara yang tidak diketahui oleh orang lain dengan cara-cara tersebut. Ya sudah, mereka setali tiga uang sebenarnya. Mereka memberikan ilmu kepada orang yang orang itu nggak tahu perkara-perkara yang hanya dia yang tahu. Tentunya dengan cara menggunakan jin mereka itu. Tafadhol dilanjutkan tentang orang-orang yang menulis. Tentang orang-orang yang menulis huruf-huruf raja untuk mencari rahasia huruf dan memperhatikan bintang-bintang untuk ramalan. Ibnu Abbas mengatakan, aku tidak melihat bahwa orang yang memperhatikan hal tersebut akan memperoleh suatu bagian keuntungan di sisi Allah. Nah, bicara tidak memiliki keuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mereka, Ibnu Abbas berpendapat, mereka gimana mau masuk surga kalau mereka tidak ada bagian. Jadi ada yang menggunakan huruf abjad. Kadangkala pernah nggak ibu-ibu melihat raja-raja? Jim, 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 dal, dal, dal. Apa ditaruh, ada yang modelnya bulat, ada yang dalam wujud manusia. Macam-macam mereka lakukan dengan cara-cara yang di situ mengandung unsur ada penghambaan kepada selain Allah. Dan Ibnu Abbas berpendapat, ma ara man fa'ala dzalika lahu 'indallah min khalaq. Aku tidak berpendapat orang-orang yang melakukan itu ada bagian di sisi Allah pada hari akhir. Syekh Utsaimin mengatakan zahiru kalam Ibnu Abbas annahu yara kufra. Pendapat Ibnu Abbas secara zahir mengkafirkan mereka, orang-orang yang melakukan hal itu. Karena orang yang tidak mendapatkan bagian keberuntungan pada hari akhir kecuali orang-orang kafir. Tapi kalau itu dosa-dosa, ya masih akan diampuni. Kalau dosa-dosa selain kesyirikan, Allah masih mungkin mengampuni dia dan memasukkannya ke surga. Jadi para jamaah, ini yang berkaitan dengan tukang ramal, dan Syekh tidak
menyebutkan di sini tentang hukum mereka. Kalau hukum penyihir jelas kita bicarakan. Bagaimana hukum tukang ramal? Hukum ahli nujum? Hukum dukun yang memberitahu dengan hal-hal yang gaib di dunia, hukum mereka gimana? Kalau mereka kufur, maka mereka diminta taubat. Kalau tidak, mereka dibunuh karena kekufuran mereka. Tapi kalau mereka dihukumi tidak kafir karena sihir yang dilakukan tidak sampai kepada kekufuran, maka mereka tidak dikatakan kafir dan ada hukum tersendiri yang mungkin mereka dibunuh bukan karena kekufuran mereka, tapi mereka karena merusak, mereka harus ditiadakan dari bumi ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu berkaitan dengan hukum yang berkaitan dengan mereka. Tapi kandungan bab ini. Kandungan bab ini satu, tidak dapat kumpul dalam majelis dalam seorang antara iman kepada percaya kepada tukang ramal dan sejenisnya. Nah, di sini Nabi alaihissalatu wasallam menafikan keimanan yang orang yang datang ke tukang ramal dan percaya. Sekarang bagaimana engkau mau dihukumi beriman, sedangkan kau nggak percaya dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah dalam Al-Quran mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaib illallah." Katakan tidak ada yang mengetahui hal yang gaib di langit